Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan kita di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan lengkap, dengan sempurna, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di forum, di kajian yang insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah, karena kita berkumpul di rumah-rumah Allah, di salah satu tempat yang paling dicintai Allah, dalam rangka kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah. Insya Allah semua yang kita lakukan semoga tercatat di sisi Allah sebagai amal kebajikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat, para keluarga, sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, pada pertemuan malam Senin minggu yang lalu kita kaji tentang apa yang menjadi harapan dalam hidup kita ini seharusnya. Harapan apa yang tertinggi dalam hidup kita ini seharusnya. Dan Allah menjelaskan bahwa yang menjadi harapan tertinggi dalam hidup kita ini adalah bagaimana nanti kalau kita di akhirat itu bisa bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Tuhannya, faman ya'mal amalan shaliha, maka lakukan amalan kebajikan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Allah katakan bahwa harapan tertinggi dalam hidup kita itu adalah bagaimana nanti kita mampu bertemu Allah. Ini bukan perkara yang mudah. Untuk bertemu Allah ini bukan mudah. Kita mau bertemu gubernur aja susah. Kalau mau bertemu gubernur aja ada protokolnya. Harus buat janji dulu. Harus kirim surat dulu. Harus nunggu antrian dulu. Prosedurnya kadang-kadang tidak bisa ketemu kita. Walau sudah mengajukan surat segala macam, belum tentu bisa bertemu dengan gubernur misalnya. Ke presiden makin susah lagi kita ketemunya. Apatah lagi mau bertemu dengan Allah. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Maka dikatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Di dalam surah Al-Insyiqaq, surah ke-84 ya. Ayat ke-6 Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras untuk bertemu dengan Tuhanmu.
Sesungguhnya engkau telah bekerja keras untuk bertemu dengan Tuhanmu, maka dengan kesungguhan itu, maka dengan kerja keras itu engkau akan bertemu dengan Allah Rabbmu. Artinya apa di sini? Bahwa untuk bertemu Allah kita perlu bersungguh-sungguh, kita perlu bekerja keras. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebajikan. Jemaah rahimakumullah. Malam hari kita akan pelajari tentang syarat satu amal itu dikatakan sebagai amal yang baik. Amalan solihah itu apa syaratnya? Karena ada persyaratannya. Satu amal itu baru dapat dikatakan sebagai amal yang soleh, amal yang baik. Kalau dia memenuhi persyaratan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan-jangan selama ini kita beramal yang kita kira baik, padahal belum tentu amalan itu adalah amal yang baik. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kata Allah, wajibkan atas kamu berperang walaupun berperang itu tidak kamu sukai, tapi bisa jadi kata Allah, engkau tidak menyukai sesuatu itu baik bagimu. Sebaliknya bisa jadi engkau membenci, menyukai sesuatu itu buruk bagimu. Kita benci dengan sesuatu bisa jadi itu yang baik buat kita. Sebaliknya kita suka dengan sesuatu bisa jadi itu yang buruk buat kita. Yang kita kira baik bisa jadi buruk buat kita. Yang kita anggap buruk malah itu yang baik. Nah, jadi kadang-kadang ada orang beramal seperti itu. Dia mengira bahwa amalnya itu amal soleh, padahal bukan amal soleh, malah amalnya salah. Malah amalnya salah. Maka kita perlu paham, mengerti tentang persyaratan satu amal itu dapat dikatakan sebagai amal yang baik. Ada beberapa persyaratan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Persyaratan pertama, bahwa satu amal itu dikatakan baik kalau didasarkan atas ilmu pengetahuan. Amal itu baru baik, baru benar satu amalan kalau di atas dasar ilmu pengetahuan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu di situ. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Bisa jadi kita ingin dapat pahala, yang dapat malah dosa. Tiba-tiba habis asar, sholat ba'diyah asar kita. Ada orang bertuh, kita pernah lu nyaksikan. Habis sholat asarnya, sholat laginya. Sholat apa pak? Sholat ba'diyah asar. Nah, ini dapat pahala apa dapat dosa ini? Malah dapat dosa dia. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi satu amalan itu dapat dikatakan dia sebagai amal yang soleh. Persyaratan pertamanya harus atas dasar ilmu pengetahuan. Jadi kita kalau sholat harus belajar ilmu sholat itu. Gimana yang bujur sholatnya, bacaan-bacaannya, panjang pendeknya. Kalau harus benar kita membacanya. Supaya dia menjadi amalan yang baik. Kalau tidak tepat, tidak benar, bisa jadi berkurang nilainya. Atau bahkan bisa dapat dosa malahan. Lagi sholat sunnah kita misal contoh, sholat sunnah ini. Tiba-tiba mama kita manggil. Dipanggil ngaran kita kalau berkali-kali, kita kadang menyauti, diam, kita teruskan sholat. Ini pahala atau dosa ini? Kita lagi sholat sunnah nih, orang tua kita manggil. Tapi kita terus saja sholat. Padahal kalau sholat sunnah itu kita wajib membatalkan sholat untuk menjawab panggilan orang tua kita. Itu lebih utama ketimbang kita meneruskan sholat sunnah tadi. Lain halnya kalau sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib kita memberi kode Allahu Akbar, nah, menyaringi. Sami Allah menyaringi, ngasih tahu. Tapi kalau sunnah itu kita batalkan sholat kita. Dipanggil mama, dipanggil abah, batalkan sholatnya. Ya bah, apa mama? Ada apa abah? Ada apa mama? Itu lebih utama. Nah, ini kalau orang tahu ilmu kan dia mengerti. Kalau orang tidak paham ilmu, terus saja sholatnya. Padahal itu tidak jadi pahala buat dirinya, malah jadi dosa. Kenapa? Dia melalaikan panggilan orang tuanya. Berkali-kali dipanggil tidak menyahuti. Makanya Al-Quran mengatakan, lakukan sesuatu itu atas dasar ilmu pengetahuan. Jadi amal harus dengan ilmu. Amal, ain, mim, lam hurufnya. Dibalik, ilmu, ain, lam, mim. Hurufnya sama. Hurufnya itu sama persis tuh.
Ain mim lam amal, ain lam mim ilmu. Itu artinya apa? Beramal dengan ilmu, ilmu harus diamalkan. Baru dapat dikatakan dia sebagai amal soleh kalau kita beramal atas dasar ilmu pengetahuan. Belajar kita syahadah yang bujur itu yang kayak apa? Kayak apa gerang bersyahadah itu? Kayak apa gerang sholat yang benar itu seperti apa? Berpuasa, banyak orang sholat karena tidak ada ilmunya. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat karena tidak ada ilmunya. Mereka lalai dalam sholatnya. Sholat bertahun-tahun tidak dapat pahala. Kenapa? Tidak ada ilmu dalam mengerjakannya. 70 tahun sholat, ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Sholatnya tanpa ilmu, sekedar lepas kewajiban aja. Harus ada ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Turun wahyu pertama, Iqra, suruh baca. Bukan suruh sholat duluan. Sholat, kan sholat yang paling utama kan? Amalan yang paling utama sholat. Tetapi yang perintah Allah pertama bukan suruh sholat. Suruh apa kita? Suruh baca. Iqra, bacalah. Suruh membaca kita, suruh belajar maksudnya itu. Baca Quran, baca hadis Rasulullah, kayak apa sholat yang benar. Karena tanpa kita belajar, apa yang kita kerjakan bisa jadi itu satu kekeliruan dalam mengamalkannya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada pengetahuan di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ditanya kena telinga kita nih, apa yang didengar? Sampai salah begawi, sampai salah mengamalkan sesuatu, rupanya yang didengar keliru, yang didengar salah. Nah, sekarang banyak terjadi hal demikian. Banyak orang melakukan amal umpat-umpatan orang kebanyakan tanpa ilmu pengetahuan. Nah, Allah mewanti-wanti dalam Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 116 Allah katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jangan kalian ikuti orang kebanyakan. Jangan ikut umpatan-umpatan orang kebanyakan. Karena kebanyakan orang itu banyak menyimpang, sesat, menyimpang dari jalan Allah. Wa innahum illa yadhannu. Mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Jadi melakukan sesuatu itu hanya persangkaan, jarnya aja. Wa innahum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu hanya melakukan satu kebohongan. Jangan ikut orang kebanyakan. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Kerjakan atas dasar ilmu, belajar dengan benar, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka kita usahakan setiap ada forum kajian hadir, ikut dengar supaya kita tambah pemahaman, tambah pengertian, punya ilmu pengetahuan. Orang yang alim ini lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Ibadahnya orang yang alim, misalnya diberi ibadah 2 rakaat sholat aja lebih bagus ketimbang orang yang ahli ibadah walaupun 70 rakaat dia sholat. Jauh lebih bagus orang yang alim dengan 2 rakaat aja. Contohnya misal begitu. Kenapa? Dia 2 rakaat tapi dengan ilmu pengetahuan. Yang tadi 70 tapi tanpa ilmu. Yang 2 dengan ilmunya jauh lebih baik ketimbang orang yang beribadah sepanjang malam tapi tanpa ilmu pengetahuan. Makanya iblis itu dikatakan, iblis itu dia lebih senang. Iblis itu lebih senang, lebih gembira 1 orang berilmu yang mati ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Dia lebih gembira 1 orang berilmu yang mati. Kalau 1 orang berilmu yang meninggal dunia, orang alim meninggal dunia, itu iblis bergembira, bahagia dia. Lebih bahagia ketimbang 1000 orang ahli ibadah yang meninggal. Nah, orang ahli ibadah dia hanya untuk dirinya aja. Tapi kalau orang yang berilmu ini, dia bisa menyebarkan ilmunya kepada orang banyak. Lalu dia bisa mengajak orang kepada kebaikan. Dah suka iblis. Lebih bagus 1000 orang yang mati jar. Apa lebih bagus 1 orang alim ini mati ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Makanya orang berilmu ini di dalam Al-Quran dia dilebihkan derajatnya. Dilebihkan derajatnya beberapa derajat. Wallazina utul ilma darajat, bahwa orang yang berilmu itu dilebihkan derajatnya beberapa derajat dari orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan.
Ini persyaratan amal itu untuk dikatakan sebagai amal soleh, yaitu amal yang dikerjakan atas dasar ilmu pengetahuan. Maka kita wajib belajar, wajib menuntut ilmu ini. Baca Quran, akan baca Quran. Kalau itu wajib kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah belajar salah, dapat pahala, 2 dapat kebaikan. Tapi kalau ada orang yang tidak belajar, salah terus selama-lamanya, itu bisa berdosa itu. Tidak pernah mau belajar, mengaji kada bisa, tapi diajak belajar tidak mau. Lalu sampai meninggalnya ngaji kada bisa, berdosa itu. Tapi kalau orang rajin belajar, kada bisa, dapat pahala. Kenapa? Allah melihat ada usahanya untuk mau bisa tadi. Ada usaha. Nah, dalam satu hadis dikatakan bahwa apabila Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, dia tafaqahu fid din, diberinya orang itu paham terhadap dinnya, paham terhadap agamanya, diberinya ilmu agama. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah buat dia paham terhadap ilmu agama. Itu tanda Allah itu memberikan kebaikan kepada seseorang, diberikannya pemahaman terhadap agama Allah ini, terhadap ilmu agama. Ini syarat utama satu amal itu dikatakan amal soleh, kalau amal itu dikerjakan atas dasar ilmu pengetahuan. Jangan ikut-ikutan orang kebanyakan, jangan melakukan sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Hei telinga, apa yang didengar? Kenapa sampai salah mendengar? Hei mata, apa yang dilihat? Kenapa salah melihat? Hei hati, apa yang dipahami? Kenapa kada paham-paham juga? Semua akan diminta Allah tanggung jawabnya. Kadang-kadang kita mengatakan, aku kada tahu. Ada orang melakukan suatu kesalahan, satu keburukan, berbuat musyrik, lalu dikatakan di hadapan Allah, aku kada tahu ya Allah, aku mengerjakan itu kan aku kada tahu. Tidak bisa beralih dengan kian. Berdalih itu tidak boleh beralasan. Kenapa kada mencari tahu? Kenapa tidak belajar? Kata Allah, tempat belajar banyak. Nah, nanti kalau kita di Quran dikatakan wa saufa tus'alun, kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban. Contohnya terhadap Al-Qur'an ini. Contohnya terhadap Al-Qur'an ini. Allah wahyukan begitu, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Peganglah olehmu apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa innaka lizakrul wal qaumik, sesungguhnya Quran ini adalah peringatan bagimu dan bagi kaummu. Wa saufa tus'alun, dan kelak kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Ini Quran ini meminta tanggung jawab. Kenapa dulu aku di dunia kada dibaca? Kenapa dulu aku di dunia kada dipelajari? Perlu kita belajar Quran ini. Ini kan petunjuk dari Allah untuk hidup manusia. Coba kalau kita mau jujur, kita banyak tahunya isi Al-Quran itu atau banyak ada tahunya? Coba, kira-kira mana jemaah? Kawan-kawan sekalian, kira-kira mana kita dari Al-Quran ini, kita banyak tahunya atau banyak ada tahunya? Banyak ada tahunya kita. Harusnya kita belajar terus ini sampai mati. Tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Masih banyak dari Al-Quran yang tidak kita mengetahui, yang tidak kita pahami. Banyak sekali yang kita tidak tahu, termasuk ulun sendiri juga. Banyak sekali dari isi Al-Quran yang kita kada pahamnya apa maksud Allah ini. Kita perlu belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Ini baru dapat dikatakan sebagai amal yang soleh kalau kita melakukan amal itu atas dasar ilmu pengetahuan. Belajar. Tugas kita belajar terus. Utlubi ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kita mulai lahir dari ayunan sampai masuk liang lahat, sampai kita dijemput oleh Allah, terus kita belajar. Setiap ada forum ilmu, belajar. Siapa yang memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kakinya ke surganya Allah. Dan itu ada hadis begitu kan. Siapa orang yang memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kakinya ke surganya Allah. Ayo kita datang ke majelis-majelis ilmu. Banyak sekarang majelis-majelis ilmu di mana-mana ada. Di Banjarmasin ini di mana tempat ada. Nah, kita di sini kalau malam Rabu ada, malam Sabtu ada, malam Senin ada, malam Kamis ada, kita belajar mengaji malam Kamis. Ayo kita datang. Sempatkan, itu adalah taman-taman surga di muka bumi. Majelis ilmu adalah taman-taman surga di muka bumi. Datangilah taman-taman surga, kata Rasulullah. Kalau kalian melewat taman surga, singgah di sana, datangi.
Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majelis ilmu, majelis zikir, itu adalah taman-taman surga di muka bumi. Jangan sempatkan kesempatan untuk belajar. Mumpung umur masih ada, isi waktu kita dengan belajar. Pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Rasul. Ini syarat pertama, ilmu itu, amal itu dikatakan sebagai amal yang soleh apabila kita melakukannya atas dasar ilmu pengetahuan. Yang kedua, bahwa amal itu dikatakan sebagai amal yang baik, amal soleh apabila kita kerjakan atas dasar dorongan iman kita kepada Allah. Beramal dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Lihat, banyak sekali Al-Quran, wahai orang beriman, beramal soleh. Setiap ada kata-kata amal soleh, biasanya depannya ada kata-kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu illalladzina amanu wa amilus solihat. Beriman, beramal. Diletakkan iman duluan, baru amal. Diletakkan dulu kata-kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat illalladzina amanu wa amilus solihat. Diletakkan kata-kata iman duluan, baru setelahnya amal. Ini maknanya apa nih? Maknanya bahwa kita beramal harus dasar-dasar iman kita kepada Allah. Beramal itu atas dasar iman, baru amal itu dikatakan sebagai amal yang soleh, amal yang baik kalau kita kerjakan atas dorongan iman kita kepada Allah. Kalau ada orang beramal yang mendorongnya bukan imannya, itu bukan amal yang baik, walau tampak baik. Walaupun sesuatu itu tampaknya baik, ya, kalau memberi duit itu baik, kalau menjulung duit itu baiklah, bagus. Kalau menjulung duit itu kan baik, itu sedekah, infak, bagus. Tapi menjulung duit supaya dipilih, ini tidak jadi amal soleh. Ini memberi uang tapi niatnya jangan lupa kena coblos ulun lah, ini duitnya, ini sembakonya, ini bajunya, tapi nanti jangan lupa coblos ulun lah. Ini jadi amal soleh atau tidak ini? Ini tidak menjadi amal yang soleh. Kenapa? Dia melakukan bukan dorongan imannya kepada Allah, tapi motif diri yang untuk mau dapat kekuasaan. Sebentar lagi banyak yang kayak itu tuh. Atau jangan-jangan sudah mulai berjalan. Kalau sudah mulai nyebar sembako, sudah mulai nyebar duit, hati-hati, jangan milih pemimpin karena dikasih duit. Itu nanti diazab oleh Allah. Diminta tanggung jawabnya. Kita tahu dia ini orang zolim misalnya kan. Ini orangnya zolim, tidak benar ini. Keputusannya, kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat, tidak bela Islam. Tiba-tiba kita pilih, ditanya Allah di akhirat nanti, kenapa pilih sepulan? Ulun dapat uang 100 ribu. Gara-gara itu kita diazab oleh Allah. Gara-gara 100 ribu itu bisa dapat azab Allah. Kenapa? Kita memilih orang zolim jadi pemimpin. Ini tidak menjadi amal kebaikan. Jadi yang namanya amal soleh itu amal yang dilakukan atas dasar dorongan iman kita kepada Allah, bukan dengan yang lainnya. Bukan motif ingin dapat kedudukan, bukan motif ingin dapat sanjung pujian dari manusia, bukan motif ingin dapat kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita melakukan satu amal itu betul-betul atas dorongan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru dapat dikatakan sebagai amal yang soleh. Jemaah rahimakumullah, kalau ada orang beramal tanpa iman, itu pasti amalnya ditolak oleh Allah. Pasti. Kalau ada orang beramal tanpa iman, amalnya pasti ditolak oleh Allah. Itu orang kafir misalnya. Orang kafir banyak yang baik-baik. Kalau ada yang menolakkan orang haji, orang kafir, orangnya kafir tapi menolakkan orang haji. Karena pas Idul Kurban, berkurban juga, duitnya banyak, nyumbang sapi. Ya kalau orang bangun masjid, nyumbang duit juga dia. Saya nyumbang masjid ya. Pengurus masjid kadang-kadang tahu, nerima aja. Banyak nyumbang misalnya. Perlu berapa semen pak sekian, ya saya yang siapkan jar. Masjid senang, padahal yang nyumbang orang kafir. Karena tidak punya ilmu tadi, ayo terima aja. Kalau pengurus masjid punya ilmu, tidak akan menerima itu, karena tidak berhak. Yang pantas mengamalkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innama ya'muru masjid Allah man amana billah wal yawmil akhir.
Sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Yang tidak beriman kepada Allah tidak boleh memakmurkan masjid. Kalau pengurus masjid paham, tolak, maaf Pak, kami tidak bisa menerima sumbangan pian. Walaupun nyumbang 1 M. Tidak boleh, tapi kebanyakan nerima aja. Banyak nyumbang. Nah, kalau orang kafir masuk ke pondok pesantren, ada kejadian tuh, nyumbang situnya. Masuk ke pondok-pondoknya. Orang kafir padahal masuk ke pondok, berceramah pulang di situ. Astagfirullahaladzim. Ya kalau astagfirullah, tampil kayak tampilan ini para pilkada gitu kan, orang tiba-tiba berubah kayak jadi orang baik semua, berkopiah semua, datang ke masjid-masjid. Semua begitu itu penyakitnya tuh. Dan rakyat ini mau aja dibohong-bohongi, mau aja. Rakyat ini mau aja dibohongi. Ya kalau yang pilkada ampihnya ke masjid, ampihnya ke musola. Itu mobil pilkada datangnya berkopiah, bahkan wah tampilan ustadz benar. Ya kalau menggerakkan, saya akan gerakkan Islam. Wah. Begitu menang selesai kisah. Nah, itu jangan mau dibodoh-bodohi. Jadi sebaik apapun amal yang dilakukan tanpa iman itu akan tertolak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 32 kalau tidak salah ya. Apa 23? Wa qadimna ila ma'amilu. Surah 25 ayat 23 kalau belum tidak salah ya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan sungguh nanti kata Allah di yaumil akhir akan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dia lakukan itu akan menjadi debu yang berterbangan. Jadi debu amal tidak dihitung oleh Allah. Betul yang dia? 25 23 ya? Benar, Al-Furqan 23. Akan kami perlihatkan kata Allah, seluruh amal yang dia lakukan itu menjadi debu yang berterbangan, tidak dihitung oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Dia beramal tanpa ilmu, dia beramal tanpa iman. Tidak ada ilmunya, tidak ada imannya. Jadi debu yang berterbangan. Nah, kita jangan sampai demikian. Maka kita perlu belajar, kalau perlu kita memperbaiki terus amal kita dengan iman kita, tingkatkan iman. Pastikan bahwa kita melakukan sesuatu itu betul-betul atas dorongan iman kita kepada Allah. Pelajari Quran, pelajari Rasulullah. Bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Yang ingin selamat dunia dengan ilmu kata Rasulullah. Yang ingin selamat akhirat dengan ilmu. Ingin selamat dua-duanya harus dengan ilmu pengetahuan. Ini baru dapat dikatakan satu amalan itu sebagai amal yang baik kalau amal itu didasari atas ilmu pengetahuan. Yang kedua, amal itu didasari atas dorongan iman kita kepada Allah. Jadi kita kumpul di sini karena iman. Karena ingin dapat pengetahuan, karena iman kita kepada Allah. Bukan karena yang lainnya, karena iman. Jadi kalau orang misalnya belajar tuh atas dorongan iman itu nyaman. Belajar tuh nyaman, mendengar tuh nyaman, gembira hati. Kalau dibacakan ayat Al-Quran tuh orang yang punya iman tuh gembira. Wa idza tulat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat kami bertambah imannya. Karena tuh dia dengar pengajian itu dorongannya iman, dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya. Kalau diturunkan satu surah akan bertambah imannya. Orang-orang yang beriman dalam surah At-Taubah dikatakan begitu. Surah At-Taubah surah 9 ayat 123 ya. 123 124 ya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadadu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Dia orang munafik, jika mengaji itu nambah iman kada ada gunanya, kada usah ngaji gin. Kada usah didengarakan, kada ada gunanya juga. Jika mendengar kajian tuh, dengarkan Quran tuh nambah iman kada. Ini orang munafik nih. Orang munafik, bukan orang kafir kalau, tapi orang munafik. Tapi dia memprovokator teman-temannya. Kalau saya didengar itu kada ada gunanya juga. Ya, kamu kalau dengar Quran itu nambah iman atau kada? Orang munafik dengarkan Quran ini tidak menambah iman yang ada. Tidak menambah iman orang-orang munafik.
Orang munafik, Quran ini tidak jadi guna buat dirinya, orang kafir, kecuali orang-orang zalim tidak ada gunanya, kecuali illa khasara, kecuali kerugian aja. Tetapi orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu fazadaduhum imanan wa hum yastabshirun. Dan adapun orang yang beriman, maka Quran yang dia dengar itu menambah imannya dan mereka bergembira. Wa hum yastabshirun. Senang, bahagia diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran itu bahagia hati. Nah, itu mulai masuk iman ke dalam hati itu tandanya. Kalau diingatkan Quran bertambah imannya dan senang. Kada berpaling, kada membenci, kada lari, tapi dia mendengarkan ayat-ayat Allah tuh. Ini benar, jelas Qurannya ada, ayatnya dibacakan. Nah, ini tanda orang yang beriman itu. Maka coba terus kita usahakan tingkatkan iman kita ini. Tingkatkan terus iman kita ini. Kalau kita mati kada punya uang, itu kada ada masalah. Kita meninggal tanpa ada uang, tidak masalah. Kita meninggal kada punya rumah, itu tidak ada masalah. Tidak punya masalah. Tapi kalau kita mati tidak punya iman, ini masalah besar. Mati tidak punya iman, ini masalah besar. Kalau kita mati tidak punya uang, ya ada masalah kan. Ini mati sudah. Kalau kita waktu masih hidup mungkin masalah kalau kada punya duit, kalau lah bermasalah juga lah. Kalau kada punya kan jadi masalah juga kalau. Tapi waktu kita mati kalau tidak punya uang tidak masalah. Ya kan, sudah masuk kubur juga. Tidak ada masalah, tidak punya uang kalau sudah mati. Kalau waktu hidup ya bermasalah juga, kalau tidak punya uang. Tapi kalau sudah kita dipanggil oleh Allah, tanpa kita meninggalkan harta itu tidak masalah. Tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak masalah. Tapi kalau tidak punya iman, ini masalah besar nanti di dalam kubur itu. Maka kita perlu perjuangan terus. Rasulullah mengatakan begitu. Jaddidu imana. Tambah iman kalian. Tambah terus iman kalian. Kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Bagaimana kami menambah iman kami, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak dari mulut kalian itu mengucap la ilaha illallah. Banyak zikir, banyak ingat sama Allah. Itu nambah iman kita. Jadi perlu kita tambah iman kita. Jadi orang kalau imannya bertambah, maka amal yang dikerjakannya itu bertambah juga nilainya. Jadi kadar amal kita bergantung juga dengan iman kita. Kalau orang melakukan sama-sama melakukan amal kebaikan, yang satu imannya misalnya 50, yang satu imannya 100, tentu beda nilainya di hadapan Allah. Orang yang punya iman lebih kuat, dia lebih banyak pahalanya ketimbang orang yang beriman, imannya pas-pasan. Beda kualitasnya di hadapan Allah. Kita perlu meningkatkan iman kita. Seperti satu tetes darah iman itu dibalas dengan 10 kali langit bumi ini. 10 kali dunia. Orang dalam hatinya ada iman. Seperti setetes darah aja, balasannya itu 10 kali dunia. Bayangkan kalau kebanggaan itu teruskan, iman itu ditingkatkan, ditambah terus iman kita ini. Itu juga Al-Quran mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, bertambah imannya. Dari hari ke hari iman bertambah. Bertambah umur, bertambah juga iman kita. Bertambah yakin kita kepada Allah. Nah, ini orang yang benar dalam melakukan amal kebaikan. Ini persyaratan orang untuk dikatakan amalnya itu sebagai amal yang soleh. Yang pertama, harus ada ilmu dalam melakukannya. Orang beramal tanpa berilmu, bisa jadi dia tidak dapat kebaikan, malah bisa mendapatkan keburukan dari apa yang dia lakukan. Na'udzubillah. Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Dan kita tidak boleh berdalih, aku kada tahu. Allah akan minta pertanggungjawaban. Kenapa tidak belajar? Allah akan minta kita pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Yang kedua, amal itu soleh kalau dilakukan dengan iman. Sebaik apapun tanpa iman, amal itu tidak diterima oleh Allah. Orang kafir sebaik apapun tidak punya nilai apa-apa dalam pandangan Allah. Sebaliknya orang yang beriman, imannya kepada Allah, amalnya sedikit aja. Ini jauh lebih baik, lebih bagus ketimbang orang kafir yang banyak amalnya tapi tanpa iman. Lebih bagus orang yang Islam tadi nah. Orang Islam beriman juga tapi imannya kecil, sedikit imannya tapi masih ada iman. Tapi masih ada iman, beramal imannya kecil, imannya sedikit, imannya tipis, sedikit pulang amalnya.
Imannya sedikit dan amalnya sedikit juga. Ini lebih bagus ketimbang orang kafir yang beramal walaupun banyak amalnya. Karena banyak amalnya itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah, dijadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ayo kita terus belajar supaya amal kita jadi baik. Ayo terus kita tingkatkan iman kita supaya apa yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sesuatu dengan ilmu kita, lakukan sesuatu itu atas dasar dorongan iman kita kepada Allah. Kalau tanpa iman, dia akan menjadi sia-sia. Lihat itu, tangga-tangganya itu nah. Tangga-tangga waktu amal dibawa tuh. Tangga pertama, amal tadi baik, dibawa dengan amal soleh tadi. Sampai tangga pertama ternyata dia ada bangga dengan amalnya tertolak. Kemudian dia ujub. Kan, ingin apa namanya? Membuat orang lain takjub dengan amalnya, ditolak amalnya. Kemudian dia riya, ingin dipandang orang lain itu hebat amalnya, tidak terima oleh Allah. Karena melakukan sesuatu itu tanpa dorongan imannya kepada Allah. Maka kita jadikan setiap apapun amalan yang kita lakukan itu atas dorongan iman kita kepada Allah. Karena Allah kita melakukannya. Maka selalu kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awali sesuatu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah, dengan Allah. Bahwa kita niatkan apa yang kita lakukan itu karena Allah. Maka selalu tuh, mari kita buka pengajian kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu meluruskan supaya kita hadir di forum ini niatnya karena ingin bersama dengan Allah. Bersama Allah. Bukan bersama yang lainnya. Kita hadir ini karena memang dorongan iman kita kepada Allah, bukan dorongan yang lainnya. Bukan motif-motif dunia yang ingin kita raih, tapi betul-betul kesadaran kita ini sebagai seorang hamba Allah yang wajib beriman dengan benar kepada Allah. Ini dua persyaratan untuk amal itu dikatakan sebagai amal yang baik. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan. Apa tandanya bahwa amal itu diterima oleh Allah? Apa tandanya bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.